yang pertama namanya riba qardi. Riba qardi itu ini sering terjadi ya kan, sejak zaman ke zaman itu yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka itu memberi pinjaman orang yang butuh, tapi pengembaliannya harus berlebih. Nah, kalau minjam 100.000 pulangnya 200, 250 gitu ya kan. Nah, ini termasuk riba. Kenapa demikian Islam melarang? Bukan Islam saja ya, agama samawi semuanya, agama yang bertauhid pada Allah pasti melarang itu. Karena tentu saja menyulitkan. Orang itu meminjamkan karena memang butuh, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi, apa dia berong anak, apa dia ada keperluan yang mendesak kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kembali kepada Al-Baqarah 276, Allah jelas menyatakan yamhaqullahu riba, Allah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu hendak menghapuskan riba. Jadi memang riba itu udah lama dipraktekkan ya. Wa yurbis shadaqah. Allah itu menginginkan orang-orang beriman itu melakukan banyak sedekah. Nah gitu. Jangan banyak ambil pembungaan uang atau penggandaan uang, tapi hendaknya mau bersedekah. Alangkah indahnya kalau kita itu saling membantu. Itulah yang dicita-citakan oleh hukum Islam ya. Yang kedua, ada namanya riba nasi'ah. Kalau tadi riba qardi itu terjadi pada hutang piutang, kan gitu ya kan? Itu nggak boleh. Kalau hutang piutang itu kita ambil bunga nggak boleh. Nah, riba nasi'ah ini bisa terjadi pada hutang piutang, bisa juga terjadi pada jual beli. Yang gimana itu Bu? Riba nasi'ah itu adalah penundaan pembayaran hutang kalau sudah jatuh tempo kena denda. Intinya denda lah ya. Jadi kalau misalnya terlambat bayar, kemudian kena denda, dendanya itu adalah riba. Ziyadah ya dari harganya jadi bertambah dia. Karena kita bayar denda-denda itu. Nah, itu riba nasi'ah, baik terjadi dalam jual beli kredit ataupun dalam hutang piutang. Nah, ada yang ketiga namanya riba fadli. Yang bagaimana itu? Riba fadli itu riba atau kelebihan atau ziyadah yang diambil dari pertukaran barang yang sejenis. Itu tadi yang Ibu kasih contohnya, jual beli beras ramos dengan beras oplosan. Kalau di zaman Rasulullah pernah terjadi juga ya apa tadi? Jual beli kurma, ya, jual beli kurma. Kurma yang buruk kualitasnya ditukar dengan kurma yang bagus kualitasnya, tapi kurma yang bagus timbangannya lebih kecil. Kurma yang buruk kualitasnya timbangannya lebih banyak. Nah, itu termasuk riba. Ziyadahnya itu ribanya. Jadi solusi Rasul, dijual saja kurma yang buruk kualitasnya, ketika kita sudah terima uangnya baru kita beli kurma kualitas nomor 1. Itulah solusi Islam ya. Jadi itu upaya ya. Jangan sampai ada yang merasa ya ada tambahan, sebenarnya 3 karung loh punya saya, tapi ditukar 1 karung. Nah itu kan kita nggak tahu ziyadahnya itu. Pasti ada yang merasa keberatan, nggak lagi sukarela. Nah, gitu. Ya, jadi ini dilarang dalam Islam. Namanya riba fadli. Di dalam Islam itu saudara harus sejenis ya. Ada beberapa barang yang itu transaksinya harus sejenis. Kalau enggak dia bisa jatuh riba. Di sini Rasul menyatakan emas dijual atau ditukar dengan emas. Perak dengan perak. Dia harus sama jenisnya dan timbangannya juga setara. Kalau enggak bisa jatuh riba. Misalnya emas. Kalau emas nih, kalau ada istilahnya emas Medan istilahnya. Lebih bagus kata orangnya. Ada istilahnya emas Jawa. Dia emasnya jelek. Katanya ya, lebih merah-merah. Gimana? Ada yang pernah tahu itu? Enggak, Bu. Sama-sama emas, Bu. Sama-sama emas ya, iya. Mas-mas Jawa. Mas-mas Jawa ya. Beda. Mas Paimin beda dengan Mas Medan ya. Baik ya. Kalau gitu contohnya beginilah. Ada emas 24 karat dengan emas 22 karat. Nah, kita datang nih ke tukang emas.
Sebenarnya kita mau beli emas 24, tapi yang ada nih kan cincin kita emas 22 gitu ya. Jadi tidak boleh transaksinya emas 22 dengan ukuran misalnya 1 gram ditukar dengan emas 24 dengan ukuran setengah gram. Sama-sama emas tapi nggak setimbangan, nggak semisal. Nah itu bisa jatuhnya riba. Jadi gimana solusinya? Ya seperti yang disarankan Rasul tadi. Jual aja emas 22-nya, dapat uang baru beli emas 24. Kadang-kadang kalau udah sampai di toko Cina kan nggak kayak gitu. Ah sama aja itu Bu. Sama ya tuh Bu, di situ-situ juga katanya gitu. Tapi kalau saran Rasul begitu supaya nggak ada terjadi ziyadahnya gitu ya. Jadi emas sama emas dia harus setimbangan semisal. Nggak bisa ditukar emas 22 1 gram ditukar sama emas 24 1 gram. Jangan-jangan malah tukang emasnya yang rugi kan ini. Ya, itu ya. Jadi kita ikutilah ini satu syariat Islam yang mulia untuk masing-masing menjaga ya hal yang orang-orang merasa dirugikan, dizalimi tentu saja ya. Kemudian ada ribayat, ini yang keempat, namanya ribayat. Jadi ribayat ini kita sudah lakukan transaksi, tapi pembayarannya ditunda. Ya utang lah ya, ngutang ini istilahnya, masih utang. Tapi ini transaksi terhadap barang-barang yang ribawi saja. Apa itu barang-barang yang ribawi? Yang tadi sudah ada hadisnya Ibu nyatakan emas dengan emas, perak dengan perak, bahan makanan pokok dengan bahan makanan pokok, alat tukar dengan alat tukar. Artinya mata uang dengan mata uang. Itu diantara yang barang ribawi. Jadi artinya kalau terjadi transaksi terhadap barang-barang ribawi ini, jangan sampai ngutang. Kalau di sini kan definisinya ribayat itu riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang. Udah transaksi sudah oke, tapi uangnya besok itu nggak boleh. Kalau kita beli emas, udah transaksi nih, iya saya beli 2 gram emasnya, berapa harganya sekian-sekian, saya bayar besok. Ya nggak ada yang mau kan gitu. Dan secara syariat Islam nggak boleh juga jual beli ngutang kalau emas. Kenapa Bu? Ya antara lain, ya dia mengandung ziyadah. Kok ziyadah Bu? Harga emas itu kan fluktuatif. Misalnya saya bayar hari ini 4 juta, tahu-tahu besok karena 1 gramnya mungkin 900.000 misalnya ya kan. Tahu-tahu besok harga emas sudah jatuh, harganya jadi 600 misalnya. Nah, saya bayarnya besok. Berarti kan ada ziyadahnya. Nah itu kan. Jadi Islam benar-benar sekali membackup, memperhatikan ya, jangan sampai ada yang dirugikan. Karena itu riba ini benar-benar dilarang. Jadi ribayat itu transaksi sudah fix, tapi pembayarannya masih besok, ditunda sampai besok. Kalau terhadap barang-barang ini nggak boleh, emas, perak, bahan makanan pokok, dan alat tukar tadi. Ya kan? Anda ada di luar negeri mau beli dolar, ya kan? Mau beli dolar. Saya mau perlu 300 dolar. Oke, berapa harganya dalam rupiah? Sekian. Baik, dolar udah diterima, Anda transfernya besok. Ya nggak bisa, besok harga dolar udah lain lagi. Nah, itu namanya riba ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah, paham. Jadi saudara sekali lagi Ibu tekankan ada barang-barang yang berkaitan dari dua macam riba yang terakhir tadi, baik riba fadli maupun ribayat. Jadi konsekuensinya ada barang yang namanya barang ribawi. Artinya itu nggak boleh transaksinya nggak boleh ditunda pembayarannya dan dia harus sejenis. Apa saja itu tadi? Perhiasan emas dan perak. Dia harus sejenis dan semisal. Semisal itu seukuran. Nggak bisa kita mau beli perak. Kita punya emas, ditukar nih di barter. Emas kan lebih murah, perak lebih mahal. Ya udah, ini emas saya 5 gram, saya mau beli perak 1 gram, nggak bisa. Dia harus sejenis dan seukuran, sejenis dan seukuran. Kalau nggak terjadi riba. Itu tadi kalau masalah bahan pangan sudah saya kasih contoh ya. Jadi saudara intinya begini. Supaya jangan jatuh riba terhadap barang-barang yang tadi bisa terjadi praktek riba, baik
perhiasan, emas, perak, baik bahan makanan pokok, baik alat tukar mata uang, itu syaratnya dua untuk diingat. Kalau melakukan transaksi terhadap barang ribawi tadi, dia harus tunai, nggak boleh ngutang. Jadi kalau ada sekarang Bu, jual beli emas kredit, mohon maaf kalau menurut saya berdasarkan ini materi kita hari ini, Rasulullah menyatakan tidak boleh menunda pembayarannya kalau enggak jatuh dalam ribayat. Jadi apa? Ya harus tunai. Jadi jangan ada sampai jual beli kredit emas ya. Nggak bisa itu. Walaupun mungkin sekarang bank syariah kadang-kadang ada atau pegadaian syariah mempraktekkan jual beli kredit emas. Mau emas satu ini katanya emas batang katanya dikreditkan. Saya kurang sepakat. Jadi harus tunai. Harus tunai dan dia sejenis. Sejenis tadi emas dengan emas. Kalau mau ditukar perak dengan perak. Nggak bisa, saya mau beli perak pakai emas. Caranya gimana? Ya jual aja emasnya dulu, uangnya baru kita ini beli perak. Nah gitu ya. Tapi jadi, Bu, maaf Bu, mau tanya sedikit Bu. Tapi itu cuma berlaku di barang yang ribawi itu aja kan Bu? Ya benar, barang yang ribawi aja udawi. Yang lain-lain boleh ngutang. Beli apa? Beli ini, apa yang boleh ngutang? Tanah. Beli tanah ngutang. Enggak boleh. Sistem itu artinya ya sistemnya dengan, tapi itu kan kesepakatannya, rela sama rela ya. Memang nggak ada aturannya beli tanah itu. Yang tadi kan perhiasan, makanan pokok kan gitu kan. Kalau orangnya membolehkan cicil ya nggak apa-apa ya kan. Yang termasuk barang ribawi tadi kan emas perak, bahan makanan pokok, dan alat tukar. Nah gitu, antara lain. Ada satu hadis lagi menyatakan garam, ya, karena garam termasuk bahan makanan pokok. Jadi beli garam nggak boleh ngutang. Dalam hal ini beli beras juga nggak boleh ngutang ya. Kalau kita lihat di sini, bahan makanan pokok. Kalau di sana kurma, di sini ini kan beras. Beras. Iya. Ini sebenarnya kalau ada sampai masyarakat sampai mengutang beli beras, itu sungguh satu sistem negara itu yang harusnya diperbaiki. Kok masyarakat sampai ngutang gitu ya kan, beli bahan makanan pokok gitu. Itu kan satu hal yang menyedihkan. Harusnya itu disubsidi ya, pemerintah perlu berpikir itu. Tapi kalau negara yang berutang ke negara lain itu memperhatinkan nggak tuh Bu? Itu memprihatinkan kali lah ya kan. Ya. Anda ya Jack ya. Iya. Jadi kalau ada transaksi, misalnya ada yang berdagang beras ya kan. Kalau beras kan sampai bertonton ya, misalnya grosir beras. Nah, kemudian dalam transaksinya itu kalau kita lihat ini tidak boleh ada riba karena dia bahan makanan pokok yang nggak boleh ditunda pembayarannya. Ini bertonton sudah masuk nih ke gudang. Transfer uangnya harus hari itu juga, nggak bisa di-delay sampai besok. Jadi nggak bisa ngutang itu kalau begitu. Karena tadi syaratnya supaya jangan terjadi riba pada barang-barang yang ribawi ya, bukan barang yang lain. Kalau kamu beli laptop bisa ngutang, yang lain-lain boleh. Itu saja masalahnya. Hiasan tadi, emas, perak, bahan makanan pokok, dan juga alat tukar uang. Jadi harus cash dia, cash, tunai, dan sejenis. Nggak boleh. Kalau yang dua itu dilanggar berarti udah non syariah, artinya ada ribanya di situ. Jadi kalau beli beras bertonton, begitu masuk berasnya, transfer terus uangnya. Kalau sekarang kan main transfer ya, nggak berhadapan. Oke, transfer hari itu juga harus. Jangan besok harga beras sudah turun atau udah naik, kan gitu. Udah lain lagi, jadi ada ziyadahnya berarti. Artinya itulah riba. Baik, bisa dipahami ya anak muda? Gimana Siska, bisa dipahami tentang riba? Bisa Bu. Ya, walaupun kita ini adalah jurusan sipil, tapi setidaknya kita tahulah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perekonomian Islam, supaya kita juga saling menjaga hal-hal yang mungkin terjadi diharamkan dalam harta yang kita miliki. Nah, terakhir Ibu ingin menyampaikan perkataan Rasulullah di mana Rasul menyatakan
janganlah membuat Anda kagum, membuat Anda heran, membuat Anda takjub. Orang-orang yang memperoleh harta dari cara yang haram. Aduh, hartanya mengerikan, banyaknya ya, rumahnya luas, kebunnya lagi, pesawatnya ada, Harley Davidsonnya di garasinya ada 2, mobilnya Pajero ada 3, Masya Allah. Kata Rasul, jangan kamu kagum pada orang yang demikian kalau dia peroleh dengan cara yang haram. Kan gitu, dengan cara yang haram. Suka nimbun barang, mau menguasai pasar sendiri. Dialah satu-satunya perusahaan yang menangani PCR misalnya gitu ya kan. Nah, itu kata Rasul, jangan kagum sama orang yang punya harta banyak, tapi caranya menindas sana sini ya, menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kalaupun disedekahkan harta itu nggak diterima. Kalaupun disimpan di rumahnya juga nggak berkah. Kalaupun dia mati, hartanya jadi bahan perebutan dan juga bisa menjadi bekal ke neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan nanti Anda semua menjadi orang-orang yang sukses, proyek-proyek yang berhasil, dan juga tentu saja yang halal ya, yang dibawa pulang ke rumah. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan.